Ya, selamat pagi. Di sini ada yang kelas 7G, dari kelas 7G. Saya, Miss. Siapa Saya, namanya? Miss. Merin ya? Ya. Merin. Siapa lagi dari 7G? Saya, Miss. Saya, Miss. Siapa itu sayanya? Sila. Dedi, Miss. Dedi, ya. Jadi sayanya nanti langsung sebutkan nama ya, Nak ya, karena di sini tidak semuanya bisa Miss lihat. Partisipannya Miss lihat, tapi pada saat kalian bicara berbarengan itu tidak terlihat namanya. Oke, kalau dari 7H siapa? Saya, Miss. Saya, Miss. Ya. Saya, Miss. Sayanya siapa? Langsung sebutkan namanya. Anak Agung Madilanang Darmawan. Oh, panggilannya? Gung Lanang. Itu. Gung Lanang. Terus siapa lagi tadi? Dwi ya? Dwi Putra ya? Oke, siapa lagi yang dari 7H? Miss. Ya, Miss. Siapa? Siapa lagi dari 7H? Listia. Oke, bagus. Ya. Kalian masih ingat namanya Miss? Ayo, ada yang masih ingat? Siapa namanya Miss? Ya, lupa. Saking banyaknya guru ya di sekolah SMP ya. Oke, Miss ulang dulu ya, memperkenalkan diri ya. Jadi nama Miss Niluh Nedi Rusmini. Miss biasa dipanggil Miss Nedi ya. Di kelas 7 Miss mengajar matematika dari kelas 7A sampai dengan 7H. Ya anak-anak. Dan di sini juga Miss lihat kelas 7G dan 7H itu kelas besar loh. Jumlah kalian hampir 40 ya, 39 ke atas, 30-an ke atas ya. Jadi banyak banget, dan tadi juga ada berantem sedikit masalah absen di WA grup. Ya, jadi karena kelas besar, mohon bersabar pada saat absen ya, supaya nggak berbarengan. Kalau berbarengan biasanya seperti itu, yang lagi satu namanya bisa hilang karena ketumpuk sama temennya. Oke, nah hari ini kita akan belajar apa ya, anak-anak? Ayo, hari ini ya, siapa mau jawab? Hari ini kita belajar apa ini di Zoom ini? Ya, Lanang? Bilangan bulat. Oke, bagus. Berarti sudah baca ya tadi arahannya ya. Ya, hari ini kita akan belajar materi tentang bilangan bulat. Pada waktu hari Senin, Miss ada memberikan kalian asesmen. Apakah sudah dikerjakan asesmen dari Miss? Asesmen yang di Google Form, yang ada pertanyaan mengenai apakah bagaimana perasaan kalian sudah bisa menjadi siswa kelas 7, seperti itu. Kan banyak tuh pertanyaannya, apakah sudah dikerjakan anak-anak? Kok tidak ada jawaban ya? Ayo dijawab dong. Apa lupa? Oke, kok sepi sekali di sini ya? Kenapa, Miss? Miss Tadi ini, Miss, keluar, Miss. Oh, keluar ya. sendiri, nggak tahu Ya. kenapa. Miss tanya, sudahkah mengerjakan asesmen yang waktu hari Senin Miss bagikan di classroom? Sudah, Miss. Sudah ya? Sudah, Miss. Sudah. Masih ingat nggak pertanyaannya apa aja? Lupa? Oke, kalau gitu Miss ingatkan ya anak-anak ya. Jadi Miss izin share screen ya.
Miss. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas hari ini, materi tentang bilangan bulat ya. Adapun yang akan kita bahas yang pertama tentang pengertian bilangan bulat. Yang kedua tentang membandingkan bilangan bulat. Yang ketiga tentang mengurutkan bilangan bulat. Ya, jadi tujuan pembelajarannya di sini adalah peserta didik dapat membandingkan bilangan bulat, baik itu positif ataupun negatif dengan benar, dengan menyimak video pembelajaran. Nah, video pembelajarannya Miss maksud itu adalah di Zoom meeting ini ya. Yang kedua, peserta didik dapat mengurutkan bilangan bulat, baik itu positif dan negatif dengan benar, setelah menyimak contoh soal pada video pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan bilangan bulat, baik itu positif dan negatif, yang besar atau digitnya banyak. Jadi maksudnya yang bilangan ribuan atau ratusan ribu, ya itu digitnya banyak ya. Dengan benar setelah menyimak contoh soal pada video pembelajaran. Dan yang keempat, peserta didik dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat, baik itu positif maupun negatif dengan benar setelah menyimak video pembelajaran dan latihan soal. Nah, dari sini kalian ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau ada yang mau bertanya, langsung sebutkan namanya ya. Ada yang mau bertanya? Tidak, Miss. Tidak. Oke, kalau gitu Miss lanjutkan ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi pengertian bilangan bulat. Jadi pada asesmen kemarin yang waktu hari Senin Miss berikan itu, di situ ada beberapa materi tentang bilangan yang Miss berikan. Ya, tadi kan Miss tanyakan, ternyata kalian banyak yang lupa ya. Jadi kita langsung saja. Jadi pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, nol, dan bilangan bulat negatif ya. Dalam garis bilangan gambarnya adalah seperti ini anak-anak ya. Di SD kan sudah pernah ya? Sudah, Miss. Sudah ya. Nah, jadi kalau Miss berada di titik nol ini, maka bagian kanannya adalah bilangan bulat positif ya. Dan ini bisa kalian perpanjang berapapun sesuai dengan kebutuhan. Ingat ada tanda panah seperti ini artinya dia bisa diperpanjang sampai angka berapapun ya. Begitu juga dengan yang di bagian kiri. Jadi setelah 0 bagian kirinya adalah bilangan negatif ya, bilangan bulat negatif. Ini pun juga bisa diperpanjang sesuai nanti kebutuhan kalian. Paham? Paham, Miss. Paham, Miss. Oke, sekarang Miss lanjut ya. Nah, sebelum ke sini Miss mau tanya dulu deh sambil kalian mengingat pelajaran SD. Selain bilangan bulat positif dan negatif, di SD itu pernah belajar bilangan apa lagi, anak-anak? Ayo, siapa yang mau jawab? Yang mau jawab dapat poin ya. Kira-kira waktu di SD belajar bilangan apa ya? Masa lupa 6 tahun di SD nguap gitu aja gara-gara libur sebulan kan nggak mungkin. Bilangan Ayo. bulat, Miss. Bilangan bulat iya, ini kita lagi bahas. Selain itu, Nak. Perkalian, perbagian, dan pertambahan pengurangan. Ya, itu kan operasi hitung. Misalnya bilangannya. Ya. Ayo, kira-kira bilangan apa lagi yang kalian pelajari selain bilangan bulat? Ada yang masih ingat? Ada yang telepon nih. Ayo. Nyerah nih. Bilangan Tidak ada apa ide. lagi? Bilangan desimal. Oh, siapa itu yang jawab? Siapa namanya, Nak? Saya Dewa. Dewa dari kelas Kelas 7H. 7H. Absennya? 7. Absen 7 ya? Dan lu telepon. Ntar lu. Absen 7 ya, Dewa ya?
Ya. Ya, oke, jawaban Dewa betul sekali. Iya, ada bilangan desimal. Contohnya bilangan desimal kayak gimana, Dewa? Kayak 2 yang isi komanya tuh. Iya, 2,5. benar. Iya, betul sekali. Kalau bilangan desimal, ciri-cirinya ada komanya ya. 2,5, 0,3, itu namanya bilangan desimal. Bagus, Dewa, hebat. Ayo, yang lain jangan mau kalah dengan Dewa. Selain bilangan desimal, pasti ada lagi. Ayo, 3. Bilangan cacah, Miss. Iya, siapa yang jawab itu? Namanya siapa? Kevin Gabriel Kevin Gabriel tuh, Miss. Oke, Kevin. Kelas 7, H, 7H absen. absen 20. Absen 20. Iya, bagus bilangan cacah. Contohnya bilangan cacah apa, Kevin? Aduh, itu dah. Aduh, itu dah ya. Itu dah yang lupa ya. Oke, nggak apa-apa. Ayo, siapa lagi? Bilangan Saya campuran, Miss. Miss. Bilangan ganjil Miss. Bilangan ganjil. Siapa yang jawab itu? Dedi Miss, kelas 7G. Dedi. Oke, kelas 7G. Absennya berapa? Dan 10. 10. Ya. Oke, iya bilangan ganjil betul sekali, Dedi. Contohnya apa bilangan ganjil? 3, Mhm. 4, 3, terus 7. berapa? 3, 5, 7. Iya, betul. Siapa lagi yang mau coba? Permisi, Miss. Saya mau nanya pertanyaannya apa ya? Saya baru masuk. Oh, baru masuk. Ini dengan siapa? Coba sebutkan namanya dulu. Kelas 7H, Jonas Apriano Widodo, nomor absen 16. Oke, ya pertanyaannya adalah selain bilangan bulat positif dan negatif yang baru Miss jelaskan, masih ingat tidak bilangan apa saja yang pernah diajarkan waktu di SD? Gimana? Sudah tidak ada yang menjawab lagi? Atau mau dilanjut saja dulu? Bilangan campuran, Miss. Bilangan campuran. Oke, siapa itu? Kevin lagi, Miss. Kevin. Iya benar. Oh, bagus nih Kevin ya. Ya, bilangan campuran. Contohnya Kevin. 2, 3 per 4. Oke, bagus. Ya, bilangan campuran itu memang bilangan yang terdiri dari bilangan bulat ya, atau bilangan pokok ditambah dengan pecahan. Maka hasilnya dia jadinya bilangan bulat, di sampingnya jadi pecahan ya, 2, 3 per 4. Sudah benar? Oke, bagus ya anak-anak ya. Sekarang Miss lanjutkan dulu. Jadi, selain bilangan bulat, yang bisa kalian pelajari itu, yang pernah kalian pelajari itu di SD adalah bilangan yang seperti ini. Yang pertama, bilangan yang habis dibagi 2 disebut dengan bilangan genap ya. Contohnya 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya ya. Silakan nanti dijabarkan sendiri. Kemudian selain bilangan genap tentu ada bilangan ganjil ya, tadi sudah disebutkan oleh temannya. Jadi bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2 itu namanya bilangan ganjil. Contohnya 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Nah, Miss, kemudian mau bertanya, Miss. ya silahkan Kevin. Ini Zoom-nya isi passwordnya nggak, Miss? Enggak ada. Soalnya temennya nanyain terus. Oh ya, suruh aja gabung, tinggal klik aja ya. Yuk, Itu lanjut udah ya. dimintain PW. Oh, ya udah nanti kalau memang dia nggak bisa gabung, ini kan tadi sudah izin record ya, jadi nanti akan diberikan linknya, nanti bisa ditonton ya. Kita lanjut dulu ya. Oh, ya, Miss. Kasihan yang sudah gabung. Ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah bilangan bulat yang terdiri dari angka 1, 2, 3, 4. Itu iya bilangan asli ya. Beda nanti dengan bilangan cacah ya.
Kemudian lanjut untuk bilangan bulat yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri dan satu. Itu namanya bilangan prima. Ya. Contohnya 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kira-kira ada yang bisa menyebutkan satu angka lagi untuk bilangan prima? Oke. Ayo, untuk bilangan prima kira-kira ada yang bisa menyebutkan satu angka lagi? 9. 9. Siapa tadi yang nyebutin 9? Putra. Putra. Kalau 11 nih, ya, 11. kalau 9 dulu ya. Nah, 9 itu kira-kira bisa dibagi dengan angka yang lain nggak selain 1 dan bilangan itu sendiri? Tidak. Bisa dibagi 3. Iya, bisa ya jawabannya ya. Karena 9 masih bisa dibagi 3, maka dia bukanlah bilangan prima ya. Jadi 9 bukan termasuk bilangan prima. Jadi setelah 7 harusnya angka berapa ya anak-anak? 11. 11. Iya, bagus Dewa. Ya, betul jawabannya ya, 11. Dan nanti kalian silahkan menjabarkan lagi latihan untuk tahu sampai angka berapa bilangan prima itu. Bisa dari 1 sampai 20 ya, kan 1 nggak termasuk. Berarti dari 2, 3, 5, 7, dan seterusnya nanti kalian jabarkan untuk latihan di rumah ya, biar bisa nanti kalau ditanya tentang bilangan prima bisa jawab ya. Oke, lanjut. Sebentar ya anak-anak ya, ini menghalangi Miss. Nah, yang ini mungkin kalian baru pernah dengar ya, bilangan komposit. Nah, bilangan komposit itu apa? Jadi, bilangan bulat yang bukan 0, bukan 1, dan bukan prima. Ya, jadi jawabannya itu ada 4, 6, 8, 9, dan satu lagi kira-kira angka berapa? 12. 12. Ada yang punya jawaban lain? Maaf, Miss. Kurang Ya. dengar. Oke, untuk bilangan komposit sudah ada contohnya 4, 6, 8, 9. Satu lagi kira-kira ada yang mau jawab angka berapa? 12, Miss. Ya, tunggu sebentar. Dewa 12. Tadi Dewa jawabnya 12. Ada yang punya pendapat lain? Maaf Miss, kepental tadi Miss. Kena ada pertanyaan lagi Miss. Oke, ya jadi kalau 10 Miss tanya dulu deh, 10 termasuk bilangan komposit tidak? Apakah 10 termasuk bilangan komposit? Termasuk. Tidak Miss, tidak. Tidak, Ada yang tidak, ada yang termasuk. Oke. Miss tanya yang termasuk dulu, yang tidak dulu deh. Kenapa tidak, Nak? Karena 13. Ayo, kenapa tidak termasuk angka 10 bilangan komposit? karena ada angka 1 di belakang 0, Bu. Kalau 10 ya 10, Nak. Nggak ada hubungannya dengan 1 ya. Beda ya, 1 dan 10 itu angka yang berbeda ya. Oke, jadi Karena jawabannya itu penggabungan dari 1 dan 0. Nggak masalah, nah angka 10 dengan angka 1 dan angka 0 itu beda ya. Kalau 10 ya 10 seperti itu ya, tidak ada hubungannya dengan angka 0 dan angka 1 ya Nak ya. Oke, jadi bisa disimpulkan ya, angka 10 apakah termasuk bilangan komposit? Termasuk. Iya, termasuk Termasuk. jawabannya ya. Karena dia bukan bilangan prima. Kalau dia bilangan prima baru dia tidak termasuk bilangan komposit. Sampai di sini paham? Paham. Miss. Paham. Bisa Miss lanjutkan? Bisa Miss. Ya, sekarang kita lanjut ke contoh soal bilangan bulat. Nah, mohon maaf ya anak-anak. Tulislah lambang bilangan dari pernyataan berikut. A. Suhu badan Ferry ketika sakit mencapai 39 derajat Celcius.
Kalau dituliskan dalam bentuk bilangan bulat, kira-kira jawabannya berapa? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab sebutkan nama. Ayo, suhu badan Ferry ketika sakit mencapai 39 derajat Celcius. Kalau dituliskan dalam bentuk bilangan bulat, seperti apa? Permisi Miss, pertanyaannya apa lagi ya? Tadi keluar lagi. Ya, ini yang ada di layar terlihat? Ya, Ya, coba dilihat yang soal A. Di sampingnya itu masih kosong jawabannya, bisa diisi ya dengan angka yang benar. Ayo, ada yang bisa jawab? Sebutkan namanya. Miss, pertanyaannya gimana, Miss? Oh, masih bingung ya maksudnya ya. Jadi begini anak-anak, kan untuk bilangan bulat, Miss balik lagi ya ke awal slide ya. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Paham sampai di sana? Paham. Paham ya. Sekarang kita balik ke contoh. Nah, kalau ada soal seperti ini. Suhu badan Ferry ketika sakit mencapai 39 derajat Celcius. Kalau disuruh menuliskan dalam bentuk bilangan bulat, bagaimana cara kalian menuliskan? Apakah dia termasuk bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif? Negatif. Negatif, berarti Miss tulisnya min 39, seperti itu. positif. Negatif, positif. Jadi yang mana nih yang benar? Ada dua jawaban nih. Positif nih, positif, Miss. Positif, Miss. Berubah pikiran ya Kevin ya? Positif. Positif, Miss. Iya. Nggak isi minnya, Miss. Nggak isi Iya, minnya. betul sekali. 39 derajat Celcius itu suhu badan yang sudah demam, ya, demam. Jadi kalau suhu badan normal manusia itu 36, ya. Kalau kalian 37, 38 saja itu sudah merasa tidak enak badan, apalagi sampai 39, ya. Jadi ini bilangan bulat positif. Paham? Paham, Miss. Ya, Paham, sekarang Miss. yang B. Yuk, kita ke soal B. Suhu udara di kutub mencapai 12 derajat Celcius di bawah 0. Ayo, kalau di bawah Negatif, 0. Miss. Negatif. 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 Oke. Negatif. Yang lain kemana ini? Kok cuma 2 orang aja Miss dengar suaranya ya? Negatif. Miss. Iya, betul. Jadi jawabannya adalah negatif 12. Nah, untuk yang C, Kendala dasar laut mencapai 25 meter. kedalaman dasar laut mencapai 255 meter diukur dari permukaan laut. Negatif, Miss. Yakin? Positif. Positif karena itu dari dasar laut dan itu ke atas. Positif ya, ada yang jawab positif, ada yang jawab negatif. Alasannya yang positif tadi apa? Coba disampaikan dulu. Karena itu diukur dari permukaan laut, maka kalau itu ke atas dan itu akan menjadi positif. Oke, yang negatif? Tidak tahu. Yang negatif menebak ya. Oke, jadi kedalaman dasar laut mencapai 255 meter diukur dari permukaan laut. Berarti kita ngukurnya dari atas ke bawah ya, bukan dari bawah ke atas ya. Jadi yang benar jawabannya adalah negatif 255. Ya. Nah, sampai di situ dengan 3 contoh soal ini, apakah ada yang masih bingung dengan bilangan bulat? Tidak, Miss. Tidak terlalu. Tidak terlalu ya. Tidak, Miss. Sampai bingung ya, nanti semakin ke belakang malah nambah bingung. Oke, berarti bisa Miss lanjutkan? Sudah kembali. Bisa, Miss. Bisa ya. Sekarang kita lanjut ke membandingkan ya. Nah, untuk membandingkan bilangan bulat itu digunakan sebagai dasar dalam mengurutkan bilangan. Ya, biasanya kan di SD juga sudah pernah
urutkanlah bilangan berikut dari yang terbesar ke terkecil. Pasti kalian pernah mengerjakan Ya. soal-soal seperti itu ya. Nah, untuk bisa kalian mengurutkan, tentu kalian harus membandingkan dulu mana bilangan yang besar, mana bilangan yang lebih kecil. Jadi seperti itu anak-anak ya. Nah, jadi di sini pun juga sama, kita harus bisa membandingkan dulu. Dan kalian harus tahu simbolnya ya. Untuk angka A, misalkan A ya, lebih dari B, maka simbolnya adalah seperti ini. A lebih dari B. Kemudian ada juga A kurang dari B. Simbolnya seperti ini. A kurang dari B. Kemudian ada juga A sama dengan B. Maka simbolnya adalah sama dengan ya. Atau ada juga yang A lebih dari atau sama dengan B ya. Simbolnya seperti ini, ada tanda strip di bawahnya. Yang kalau kurang dari juga sama, kurang dari atau sama dengan berarti ada tanda strip di bawahnya. Ya. Sampai di situ gimana ada yang mau ditanyakan? Kalau contoh soal ya. dari A lebih dari atau sama dengan B itu gimana, Miss? Contoh soal dari A lebih dari atau sama dengan B. Seperti itu. Nanti biasanya ini ada kadang-kadang soal cerita. Soal cerita misalkan ada dua himpunan ya. Bukan himpunan. Kalian belum paham himpunan. Nanti akan ada angka-angka yang sama. Jadi kalau angkanya sama, berarti dia harus ada tanda sama dengannya. Tapi kalau angkanya itu tidak sama, berarti tinggal tandanya lebih dari atau kurang dari. Itu aja. Ya, nanti untuk contoh soal mungkin lebih jelas ya. Yang pasti kalian harus paham ini dulu, yang di atas ini dulu. Ya, karena ini yang paling sering dipakai. Oke, sekarang Miss lanjutkan ya. Nah, setelah nanti setelah kalian bisa membandingkan, maka selanjutnya adalah kalian mengurutkan bilangan bulat. Jadi setelah membandingkan bilangan bulat, maka untuk mengurutkan beberapa bilangan bulat adalah menuliskan bilangan bulat secara urut dari yang nilainya terbesar atau dari yang nilainya terkecil. Ya, ini tergantung nanti permintaan soal ya. Kalau diminta dari yang terbesar ke terkecil, silahkan urutkan dari yang terbesar ke terkecil. Atau sebaliknya, misalkan permintaan soalnya, jadi silahkan urutkan dari yang kecil ke terbesar. Seperti itu ya anak-anak ya. Dan Miss ingatkan, dalam garis bilangan, nanti semakin ke kanan letak sebuah bilangan, maka nilainya akan semakin besar. Sebaliknya, apabila letak suatu bilangan ke kiri, maka nilainya akan semakin kecil. Paham nggak maksudnya yang ini? Paham, Miss. Paham ya, di garis bilangan ya. Nah, dibayangkan di garis bilangan, semakin ke kanan nilainya akan semakin besar. Lanjut. Nah, sekarang kita ke contoh soal lagi. Yang ini adalah dengan menggunakan lambang kurang dari dan lebih dari. Ayo, siapa yang bisa jawab nomor A? 7 lebih besar 7 lebih besar daripada 5. Siapa itu ya? Dwi ya. Siapa yang ngomong tadi? Kevin, Miss. Siapa? Kevin. Oke, sorry. Kevin, jawabannya apa? 7 lebih besar daripada 5. 7 lebih besar dari 5. Yang lain ada yang punya jawaban berbeda? Ya. Tidak. Jadi semuanya setuju ya? 7 lebih besar dari 5. Iya, gampang ini ya, yang A ya. Oke, bagus Kevin. Lanjut yang B sekarang. Min 4 lebih besar daripada min 6. Ah, masa? Bener gitu, Dewa? Min 4 lebih kecil daripada min 6. Oke, ada yang jawab min 4 lebih besar dari min 6. Terus siapa tadi? Dwi ya? Dwi Putra jawabnya min 4 kurang dari min 6. Ada 2 jawaban berbeda. Kira-kira yang mana yang benar? Ayo. Kita balik ke garis bilangan dulu ya, supaya kalian nggak nambah bingung. Nah, ini tadi min 4 kan? Yang ini min 6. Coba kalian perhatikan letaknya. Mana yang letaknya ada di kanan? 4. Min 4. Ya, ingat tadi petunjuknya. Semakin ke kanan, maka nilainya akan semakin Besar. Iya, besar. Makin ke kiri akan makin kecil. Betul. Jadi
dari petunjuk itu kita bisa menjawab bahwa min 4 Negatif 4 ya, lebih besar daripada negatif 6. iya, betul sekali. Ya, jadi jawabannya Dewa benar ya. Min 4 lebih besar dari min 6. Oke, sudah paham yang lain? Dah. Ya, Udah, Miss. Paham. lanjut ya yang C sekarang. Pesan kelas selatan. Yang C, Pesan. siapa yang bisa jawab? Negatif 2 lebih kecil Miss. daripada Negatif Dua 2 positif lebih kecil 5. daripada 5 positif. 5 positif 5 atau 5 aja bisa 5 disebutkan. positif 5. Negatif Ya. 2 lebih dikit daripada dengan 2 positif. Negatif 2 lebih kecil dari 5. 5. Nah, satu lagi yang D, yuk. Min Negatif 10 lebih kecil daripada min 8. 8. Oke, bagus. Iya, sekarang nggak ada perbedaan pendapat ya. Sudah benar semua. Berarti Miss anggap sudah paham nih. Lanjut ya. Lagi dikit Ya, aja. Miss. Ya, Miss. Nah, sekarang kok tadi kalian sudah bisa membandingkan. Sekarang Miss minta kalian mengurutkan minuman-minuman dari yang paling dingin. Ya, ada 4 minuman nih. Siang-siang gini enak nih ya, dapat yang ini ya. Enggak, Miss. Nah, sekarang coba diurutkan. Di bawahnya sudah Miss tulis suhunya ya. Es teh itu 2 derajat Es Celcius. krim, jus es teh, jus alpukat. Siapa yang jawab tadi? Saya Jonas Apriano Widodo kelas 7H nomor urut 16. Nomor urut 16 ya. Apa jawabannya, Nak? RS pertama yang paling kecil, es krim kedua paling kecil, dan jus alpukat nomor es teh nomor ketiga nomor paling kecil, jus alpukat lanjutnya. Air es krim, selanjutnya apa? Es teh. RS paling dingin pertama, dan kemudian es krim, kemudian es teh, dan kemudian jus alpukat. Urutan dari yang paling dingin. Es teh. Ini ya. Nah, berarti satu lagi jus alpukat. Ini tadi jawabannya Yohanes ya. Iya, Miss. Sekarang Miss tanya yang lain. Ada yang punya pendapat berbeda? Tidak, Miss. Tidak, Miss. Oh, berarti semua Tidak, setuju nih sama jawabannya Yohanes. Benar. Ya, yakin nih benar. Benar, Miss. Benar. Yakin. Yakin ya? Iya, bagus sekali. Memang sudah benar ya, sesuai dengan urutan suhunya. Yang paling dingin itu adalah air es, kemudian es krim, terus es teh, dan yang terakhir adalah jus alpukat. Oke, bagus sekali nih anak-anak. Dan satu lagi ya, yang ini adalah materi tentang membandingkan apabila terdapat bilangan yang besar ya atau digitnya banyak seperti tadi di awal Miss sudah sampaikan. Tentukan manakah yang lebih besar antara 8.592 dengan angka berapa ini? 8.631. Ya, 8.631. Jadi untuk angka yang besar seperti ini, apakah efektif kalian menggambar garis bilangan? Nah, itu. Kalau dengan angka yang besar seperti ini, apakah efektif kalian menggambar garis bilangan? Garis bilangan itu yang ini ya, yang di awal tadi itu ya. Yang ini apakah bisa kita menggambar ini dengan angka 8 ribuan? Tidak. Ya, tidak efektif. Waktunya habis, bukunya habis, belum tentu sampai di angka 8.000 ya. Jadi, untuk membandingkan angka yang besar seperti ini, kalian lihatlah nilai tempat. Ya, di SD sudah belajar. Yang paling ujung ini nilai tempat apa namanya? Satuan. Iya, bagus. Satuan. Kalau yang di sini, yang 9 ini? Puluhan. Puluhan. Kalau yang ini, 5 ini?
Ratusan. Iya, berarti Ratusan. 8 Ribuan. ya. 8 ribuan. Bagus. Jadi kita bandingkan ya nilai tempatnya. Yang pertama kita bandingkan yang ribuannya dulu. Ribuan dari 8.592 dengan 8.631 itu kan sama ya. Jadi kalau sama tidak bisa dibandingkan. Kita lanjut ke nilai tempat berikutnya. Nah, ternyata yang ratusan ini berbeda. Satunya 5, satunya 6. Dari sini barulah kalian bisa membandingkan. Kita lihat 5 itu titik-titik dari 6. 5 itu bagaimana? Lebih besar atau lebih kecil dari 6? 5 itu lebih kecil Lebih Lebih daripada kecil. 6. Iya, betul. Ada Jadi 6. karena 5-nya lebih kecil dari 6, maka 8.592 titik-titik 8.631. Mana yang lebih besar? Maka itu 8.592 lebih kecil daripada 8.631. Iya, oke. Bagus sekali. 8.592 sama dengan atau enggak lebih kecil daripada 8.931. Iya, jadi jawabannya dia 8.592 dia lebih kecil ya. Nah, jadi bilangan yang lebih besar adalah 8.631. 8.631. Satu. Ya. Oke, dari sini kalian paham tidak untuk membandingkan angka yang digitnya banyak atau digitnya besar? Paham, Miss. Paham ya? Nah, sekarang materi kita sebenarnya sudah sampai di sini aja. Gampang nggak materinya? Gampang, Miss. Gampang. Lumayan. Lumayan susah? Ada yang bilang lumayan susah? Atau ada yang bilang dalam hati, susah sekali. Lumayan lah. Lumayan lah. Jadi Ya. Miss, kalau yang ini nanti kalau bilang ratusannya kalau dalam angka yang sama itu maka jadi yang kayak yang Miss tadi bilang ya, yang lebih besar atau enggak sama dengan. Yang mana? Oh, enggak. Kalau yang ini, yang 8-nya sama dengan, ya, dia 8 sama ini, 8 sama dengan. Ya, kalau dalam membandingkan bilangan bulat untuk mengurutkan, tanda kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan itu jarang dipakai. Ya, Nak, ya. Biasanya kita pakainya kurang dari aja atau lebih dari aja. Nanti ada saat-saatnya kalian belajar materi lain itu menggunakan kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Kayak gitu ya, biar nggak bingung dulu. Ada lagi? Pertanyaan tadi bagus tuh. Ada lagi yang mau menanyakan yang lain? Enggak. Tidak ada. Dwi nggak ada. Dewa, gimana? Ada yang mau ditanyain? Tidak. Nggak ada. Yang lain silahkan ya, karena di layar tidak semua bisa Miss lihat. Karena Miss share screen, jadi layarnya Miss lebih banyak di PPT-nya, di PowerPoint-nya ya. Jadi silahkan kalau mau bertanya, Miss berikan kesempatan, sebutkan namanya. Bertanya tentang apa, Miss? Yang tadi, pelajaran tadi, apakah ada yang kesulitan atau ada yang mau ditanyain, susahnya yang di mana? Ya, silahkan. Tidak, Miss. Tidak ya? Tidak, Miss. Sudah cukup? Sudah, Miss. Sudah, berarti... Oh, Miss. Miss. Ya. Tugasnya itu dikirim ke Google. Tugasnya, padahal belum ngomongin tugas ya. Oke, ya untuk tugas tadi sudah Miss kirim di Classroom ya, masing-masing kelas di kelas 7G dan 7H. Pengumpulannya dikirim di Google Classroom. Lihat batas waktunya ya, karena ada batas waktu. Ada pertanyaan lagi mengenai tugas? Tidak. Tidak. Tugas bersifat individu ya, jadi Miss melarang kalian untuk mengerjakan secara kelompok. Ya, coba dulu karena materinya tidak terlalu susah. Miss yakin kalian bisa. Ya, oke? Oke. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah tidak ada? Ya, berarti kalau sudah tidak ada mengenai materi ini, Miss, saya mau ya. nanya. Oke. Nah, kalau nanti bisa nggak kalau ke Google Meet aja biar nggak terlalu kelempar-lempar gimana? Sebenarnya kalau di Google Meet itu bisa, tapi tidak bisa record karena Miss belum ada akun belajar.
ya. Berhubung di sini tidak banyak yang bisa gabung dan supaya bisa di-record, makanya terpaksa Miss pakainya Zoom. Seperti itu anak-anak. Jadi kalau di Google Meet itu kalau tidak pakai akun belajar dia tidak bisa merecord ya. Kalau Zoom dia bisa, makanya Miss pakainya jadinya Zoom. Padahal sebenarnya memang kalau pakai Google Meet lebih bagus ya. Kalian tidak perlu download aplikasi ya. Iya, Ya, sama Miss. nggak kepental-kepental, Miss. Oh, nggak kepental-kepental. Oke. Ya, itu nanti Sering coba sekali ya. kepental. Untuk mengenai ini, apa namanya, Zoom atau Google Meet, ini kan nggak bisa sering-sering kita lakukan ya, karena ini kan kalian juga pasti kendalanya kuota. Kan nggak cuma belajar matematika ya, ada pelajaran lain dari hari Senin sampai hari Sabtu yang harus kalian ikuti. Jadi di pelajaran matematika paling enggak dalam satu bab itu kita bisa sekali melakukan tatap maya seperti ini ya, bisa mungkin Zoom atau nanti Google Meet ya. Bisanya pembelajaran itu akan lebih ke diskusi. Nanti akan ada diskusi kelas, ada juga diskusi kelompok, ada juga nanti pengerjaan tugas individu, dan ada juga project ya. Dan penilaian dari Miss itu tidak hanya sebatas ulangan, kalian mengerjakan ulangan atau UTS ataupun UAS, tapi proses seperti ini juga Miss nilai. Keaktifan kalian dalam menjawab pertanyaan, keaktifan kalian dalam bertanya, itu juga Miss nilai ya. Jadi jangan takut atau jangan malu ya, tidak ada baru salah itu tidak usah malu, nggak apa-apa. Ini kan namanya baru belajar ya. Nanti kalau kalian sudah paham kan tentu tidak akan salah lagi. Ya, paham ya anak-anak ya? Paham, Miss. Jadi Miss mau kalian berani mengutarakan pendapat, berani bertanya ya, seperti Yohanes tadi, Dewe, Kevin, Dedi ya. Miss minta anak-anak yang lain juga bisa meniru teman-teman kalian, berani untuk berpendapat, berani untuk menjawab pertanyaan. Ya. Oke. Nah, sekarang Miss sudah stop share-nya. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Tidak, Miss. Tidak ya? Itu Baik. enggak. Tugasnya dikirim ke Google Classroom, Miss. Iya, betul. Tugasnya dikirim ke Google Classroom. Tidak Ingat, perlu ke WA kan, Miss? enggak, tidak usah ke WA ya. WA itu hanya untuk Kalau nggak absensi bisa saja. gimana, Miss? Kalau tidak bisa, chat personal ke Miss ya. Sertakan alasannya kenapa tidak bisa mengirimkan ke Classroom. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, Miss. Sudah tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, ini recordnya Miss stop dulu ya.